Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Istiqomah, NIM PO 71200020, kelas TK2A. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan tentang gastritis. Baiklah, yang pertama kita akan mengenal apa itu gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Secara umum, gastritis menjadi dua jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Adapun gejala dari gastritis yang dirasakan dapat berbeda pada tiap penderita. Akan tetapi kondisi ini bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala. Beberapa contoh gejala gastritis adalah nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati, perut kembung, cegukan, mual, muntah, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, dan muntah darah. Berbagai penyakit juga dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan gastritis, seperti penyakit Crohn, batu empedu, dan keracunan makanan. Oleh karena itu, diagnosis untuk menentukan penyebab terjadinya nyeri perut penting dilakukan. Penyebab dari gastritis. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Selain itu, dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gastritis adalah penyakit Crohn, infeksi virus, kebiasaan merokok, infeksi parasit, refleks empedu, gagal ginjal, penggunaan kokain, menelan zat yang bersifat korosif dan dapat merusak dinding lambung, misalnya obat pembasmi hama. Komplikasi gastritis. Komplikasi akibat gastritis bisa saja terjadi jika kondisi ini tidak diobati. Beberapa di antaranya adalah tukak lambung, pendarahan di dalam lambung, dan kanker lambung. Diagnosa keperawatan yang bisa diambil adalah yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri akut dapat menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, sikap protektif menurun. Intervensi, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, dan intensitas nyeri. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Edukasi, jelaskan strategi meredakan nyeri. Rasional, yang pertama untuk mengetahui lokasi, karakteristik nyeri, yang kedua mengurangi rasa nyeri, dan yang ketiga agar rasa nyeri klien reda. Diagnosis yang kedua adalah defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan status nutrisi dapat membaik dengan kriteria hasil, frekuensi makan membaik, dan nafsu makan membaik. Intervensi, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai. Terapeutik, berikan makanan tinggi serat, lakukan oral hygiene. Edukasi, anjurkan diet yang diprogramkan. Rasional, yang pertama, mengetahui status nutrisi klien. Yang kedua, agar nafsu makan klien bertambah. Yang ketiga, menjaga nutrisi tetap terpenuhi. Yang keempat, kebersihan mulut akan merangsang nafsu makan pasien. Yang kelima, mempercepat proses penyembuhan. Diagnosa yang terakhir adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan
selama 1 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil frekuensi nadi meningkat, kekuatan tubuh bagian bawah meningkat, dan saturasi oksigen meningkat. Intervensi, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelemahan, terapeutik, sediakan lingkungan yang tenang, jelaskan pentingnya beraktivitas, edukasi, anjurkan tirah baring. Rasional, yang pertama, mengetahui gangguan fungsi pada tubuh, yang kedua, lingkungan yang tenang meningkatkan istirahat klien, yang ketiga, klien tahu pentingnya beraktivitas, yang keempat, tirah baring dapat meningkatkan stamina tubuh pasien sehingga pasien dapat beraktivitas kembali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.